itu, wajib ma'rifatullah itu. Yaitu adalah seluruh orang yang memenuhi, telah terpenuhi syarat memikul beban syariat, baik dari kalangan manusia maupun dalam kalangan jin, maupun laki-laki maupun perempuan. Kalau manusia yang baligh, maka sidang jemaah dirahmati Allah, perkara ini berlaku, syarat-syarat yang seperti ini berlaku pada selain malaikat. Kalau malaikat mukallaf, tidak, itu sudah otomatis tidak lagi bicara syarat-syarat. Sedangkan bagi manusia, syarat-syarat bagi manusia untuk mukallaf itu, pertama baligh, berakal, yang sampai dakwah kepadanya. Syarat manusia dihukum wajib bersyariat itu, pertama dia baligh, kedua dia berakal, ketiga telah sampai dakwah padanya. Menurut Ahlussunnah wal Jamaah, beban syariat itu berlaku pada kewajiban seseorang kalau dia sudah baligh. Maka anak-anak sidang jemaah belum berlaku padanya beban syariat. Sebelum dia baligh, kalau dia meninggal, maupun anak orang muslim maupun anak orang kafir, dia masuk surga. Tetapi sebagian pendapat, ada yang mengatakan dihukum dia wajib syariat karena sudah berakal. Tapi sidang jemaah yang dirahmati Allah, jumhur, syarat orang punya kewajiban syariat itu kalau dia sudah baligh. Maka anak-anak maupun meninggal di orang tua non muslim, karena dia belum baligh, belum ada hukum kafir dan muslim. Sidang jemaah yang dirahmati Allah, itu bagi manusia. Sedangkan jin, kewajiban mukallafnya tidak menunggu baligh. Dia sejak diciptakan, maka jin sudah punya kewajiban mukallaf, punya kewajiban bersyariat. Itu beda jin dengan manusia. Jadi jin tidak menunggu baligh, ya, tapi dia sejak diciptakan, maka dia sudah dihukum wajib melaksanakan kewajiban-kewajiban syariatnya. Maka tadi kalau manusia yang kecil, falaisa bimukallafin bil iman 'indal jumhur, tidak dipandang dia punya tanggung jawab mukallaf menurut jumhur. Faman mata qablal bulugh, ini penting saya bacakan lafaznya. Siapa yang meninggal sebelum dia baligh, fahuwa najun, dia akan selamat, walau min auladil kufar, walaupun dia anak orang kafir. Maka kecil orang mai kalau mampang jalan itu masuk surga. Tapi kalau mai tadi membujuk jalan, itu baru detong neraka ke surga. Mukasihnya mampang jalan tu anak ketek, digendong,
seperti ini. Mungkin ada juga orang tua yang badannya sekadang anak ketek, ada juga. Ya nah. Tapi maksudnya itu kata lain dari sobi, anak kecil. Khilafan liman qala bit taklifis sobi al-aqil bil iman liwujudil akal. Hal ini berbeda dengan pendapat orang yang mengatakan anak kecil tetap mukallaf, wajib beriman karena dia punya akal. Nah ini biasanya Mu'tazilah. Lalu Sunnah wal Jamaah pendapat pertama tadi. Ya, sudah jemaah rahmati Allah. Kemudian masuk perkara ini kepada ahlu fatrah. Tadi yang tidak wajib beriman tadi anak kecil, tidak wajib ma'rifatullah, itu maksudnya. Tapi kalau semua kita ini, ini yang hadir ini semua wajib ma'rifatullah ini. Ya. Namun ada suatu hal yang perlu, yaitu ahlu fatrah. Ahlu fatrah sidang jemaah yang dirahmati Allah, itu orang-orang yang tidak sampai kepadanya dakwah. Ada kalanya dia lahir di masa kekosongan Nabi, ada kalanya dia tinggal di tempat yang sulit dijangkau. Ada pulau terpencil, tersolir. Misalkan di Mentawai masih ada suatu pelosok yang belum tersentuh dakwah. Ini dakwah Mentawai ini perlu juga kita bicarakan sedikit ini. Di Mentawai orang sudah bicara bid'ah pula. Orang di situ mestinya bicara syahadat loh. Kalau bercakap loh masalah Maulid Nabi bid'ah dan tidak bid'ah. Sumbayang itu sebagian surah pendek aja boleh. Nah ini pendakwah-pendakwah seperti ini karena tidak paham. Ini perlu ini masalah akidah. Ya. Ahlu fatrah menurut ahlu sunnah wal jamaah jumhur, ahlu fatrah itu ditoleransi sama dengan anak kecil tadi. Kalau belum sampai dakwah kepadanya dengan dalil wa ma kunna mu'adzibin, firman Allah Subhanahu wa taala. Oh, ini mantap. Wa ma kunna mu'adzibin hatta nab'atsar rasul. Kami tidak akan mengazab suatu kaum siapapun sampai kami mengutus Rasul. Itu yang dimaksud dengan ditoleransinya ahlu fatrah, yaitu orang yang tidak tersentuh dakwah. Sehingga Mu'tazilah tidak sesuai dengan pendapat ini. Mereka mengatakan mereka tetap diazab karena mereka punya akal. Ar-Rasul di situ adalah bima'nal akal. Tapi sidang jemaah dirahmati Allah, pendapat ini dibantah oleh Ahlussunnah wal Jamaah dengan ketetapan ayat tadi, wa ma kunna mu'adzibin hatta nab'atsar rasul. Ayatnya sore jelas. Orang yang belum tersentuh dakwah ditoleransi. Dia tidak wajib ma'rifatullah.
Tapi kalau sudah tersentuh dakwah, paham tidak paham, dia sudah terdengar sama dia dakwah itu, maka dia wajib beriman. Di situ baru akalnya diperkarakan. Karena akal ini jemaah rahmati Allah juga tidak bisa menembus apa yang tidak ada data dimiliki oleh akal. Nah, tentu dakwah perkara yang dibalik pemandangan kita. Akal tidak mundabit, tidak bisa memberikan keputusan. Sehingga sidang jemaah ketika orang-orang pedalaman, dia merasakan naluri ketuhanan, dia punya keyakinan ada kekuatan lain di balik dirinya, tetapi dia tidak bisa menangkap. Maka sehingga dia menangkap ada kepercayaan, kekuatan yang disandarkan kepada kayu besar, kepada batu, kepada yang lainnya. Kalau tidak ada bimbingan wahyu, maka tidak bisa. Maka Ahlussunnah wal Jamaah berkeyakinan akal saja tidak cukup tanpa bimbingan wahyu. Itulah Rasul. Sudah banyak yang mencoba mencari unsur penuhanan tanpa bimbingan wahyu. Bahkan sudah dibimbing dengan wahyu pun menyimpang pula. Jadi jemaah rahmat Allah, ada Tuhan anak, Tuhan ibu. Itu dulu dikasih wahyu dengan nabi-nabi Bani Israel, menyimpang juga. Maka sidang jemaah rahmat Allah, ahlu fatrah tidak diazab jika dia hidup di masa kekosongan kenabian. Maka efek dari ini, terjadilah pembicaraan kepada apa hukumnya orang tua Nabi. Apakah orang tua Nabi? Saya tanya antum kan ada ngaji juga tempat lain. Apa hukumnya orang tua Nabi? Masuk surga apa masuk neraka? Mati kafir atau mati muslim? Dakwah belum sampai. Jadi dia ini masuk neraka apa masuk surga? Gimana? Salafi mengatakan masuk neraka. Ini nuduh apa benar nih? Kok berang orang Salafi itu? Ya, ini yang lain juga seperti itu. Maka Ahlussunnah wal Jamaah tentang apakah kedua orang tua Nabi itu, bapaknya dan ibunya Aminah, masuk surga apa masuk neraka? Sidang jemaah rahmat Allah, ibunya yang jelas tidak masuk neraka kedua orang tuanya, dan terlalu terburu-buru pendapat yang mengatakan masuk neraka, karena ayat yang mengatakan wa ma kunna mu'adzibin hatta nab'atsar rasul. Kami tidak akan mengazab suatu kaum sampai kami mengutus rasul kepadanya. Nah, rasul ini, orang tuanya ini meninggal setelah zaman kenabian apa belum? Satu. Ini pendapat Ahlussunnah wal Jamaah yang benar. Jadi orang tua Nabi dihukum dengan ahlu fatrah. Kenapa? Karena dia meninggal sebelum diutusnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
Wa iza alimta anna ahlal fatrah najun, jika engkau telah paham, telah mengerti bahwasanya ahli fatrah itu selamat, alimta, maka engkau akan tahu anna abawaihi sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya bapaknya, orang tuanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam najiyani, dia akan berhasil selamat likaunihima, karena keadaan keduanya min ahlil fatrah, dari ahli fatrah. Bal huma min ahlil Islam. Ini penting ini sebenarnya. Bahkan keduanya adalah muslim. Lil hadis, berasalkan hadis al-murwa an Urwah an Aisyah, yang diriwayatkan dari Urwah dan dari Aisyah radhiyallahu anha, semoga Allah meridainya, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam sa'ala rabbahu, meminta kepada Rabbnya, kepada Allah, an yuhyiya lahul abawaihi, untuk dihidupkan untuknya kedua orang tuanya, fa ahyahuma lahu, maka dihidupkan sesaat kedua orang tuanya, fa amanna, kemudian dia beriman, summa amatahuma, kemudian dimeninggalkan lagi, dihidupkan sejenak kedua orang tua Rasulullah, kemudian dia beriman, kemudian meninggal lagi. Qala Suhaili, Imam Suhaili berkata, wallahu qadirun ala kulli syai', Allah itu sanggup melakukan segala sesuatu. Wa in da'afahu ahlul zahir, kalaupun Pak ahli zahir, kaum zahiri mengatakan hadis ini lemah, melemahkan hadis ini, fala'allahu saha 'inda ahli haqiqah bitariqil kasab, tetapi menurut orang-orang yang memahami hakikatnya ini sah dari segi maknanya. Sidang jemaah dirahmati Allah, waqad allafa Jalaluddin As-Suyuti, Imam Sayyidin As-Sayuti telah menulis banyak kitab, muallifatin katsirah, yaitu kitab-kitab yang banyak, fima yata'allaku binajatihima, yang terkait dengan dalil-dalil argumentasi keselamatan mereka berdua dari neraka. Fajazahullahu khaira, semoga Allah membalasi Imam Sayuti dengan kebaikan. Wa man naqala anhu minal ulama, dan siapa dan adapun yang menukil darinya dari kalangan ulama, anna abawaihi mata alal kufri, bahwasanya kedua orang tua Nabi meninggal di atas kekafiran, fahuwa imma makzubun alaihi au mukhti, bisa jadi itu pendustaan kepadanya atau suatu kesalahan. Fal haq, dan yang benar, allazi na'taqiduhu, yang kami yakini, wa nalqallaha alaih, dan kita nanti menghadap Allah dengannya, anna abawaihi, bahwasanya kedua orang tua Nabi najiyani, yaitu selamat dari neraka. Bal jami'u abaihi, bal jami'u abai, bahkan seluruh bapak kakek-kakeknya, seluruh garis keturunan Nabi ke atas, wa ummahatihi, dan seluruh ibu-ibunya, jalur bapaknya, jalur ibunya ke atas, ya, najuna, akan selamat. Wa mahkumu bi imanihim, akan dihukum dia, mereka semua orang beriman, bukan hanya orang tuanya Abdullah atau Aminah, tetapi Abdullah segaris ke atas dan Aminah segaris ke atas, mereka semua mahkum bil iman. Wa mahkum bi imanihim, dipandang beriman dan selamat. Ini penting saya sampaikan sebenarnya, Pak. Ya, lam yudkhilhum kuf, tidak masuk kepadanya kekafiran, wala rijsun, dan tidak ada pula kesalahan, keburuk aib, wala aibun wala syai' mimma kana alaihil jahiliyah, tidak satupun unsur jahiliyah
yang mereka ternoda dengan unsur jahiliyah. Li adillatin naqliyah, semua itu berdasarkan dalil yang diterima. Kaqaulihi ta'ala, seperti firman Allah, wa taqallubaka fi sajidin, atau kemudian lam azul anqulu min aslabiz zahir. Nih hadis Nabi. Kata Nabi, lam azil anqulu min aslabi tahirat ilal arhami zakiyat. Saya ini dulu dari keturunan saya selalu berpindah dari tulang sulbi yang bersih, sulbi, ke rahim yang bersih, zakiyat, yang suci. Dari sulbi tahirat, kata Nabi, dari dulu dari kakek-kakeknya pindah turun-temurun, selalu itu melalui bersumber dari sulbi tahirat, kemudian ilal arhami zakiyat, dari sulbi yang suci ke rahim yang bersih. Ya. Nah, sidang jemaah rahmati Allah, ini penting. Wa ghairu dzalik minal ahadisil balighah, dan ada hadis-hadis yang lain mablagh tawatur, sampai kepada level mutawatir. Wa amma azru fakana amu sayyidina Ibrahim innama da'ahu li abih li an adahul arab tad'una al-am. Ya, ini keterangan-keterangan lain. Tetapi sidang jemaah rahmati Allah, bisa kita simpulkan bahwasanya keturunan untuk kedua orang tua Nabi, maka jumhur ulama berkeyakinan tidak masuk neraka karena dia ahlu fatrah. Kemudian ada riwayat, ya, riwayat yang menyatakan keduanya beriman. Sidang jemaah rahmati Allah, di samping kitab-kitab Imam Suyuti, ulama kontemporer, nanti antum baca kitab, ya, dari Dr. Umar Hasim dengan pakar-pakar hadis dari keluarga Hasim yang ada di Mesir. Itu mereka semuanya profesor hadis, menukil dalil-dalil yang kuat dan membawa kepada kesimpulan orang tua Nabi, ya, orang tua Nabi selamat insya Allah. Yang pasti walaupun hadis tadi yang dibangunkan beriman permintaan Nabi, dalil yang mengatakan neraka itu cuman ketika anak kecil, Nabi menghibur anak kecil, ya, dalam neraka. Tetapi dalil itu sedang jemaah dipakai menyatakan mereka dalam neraka itu, dalil itu kalaupun iya, maka ditimpali dengan dalil berimannya berimannya setelah itu kedua orang tua Rasulullah SAW dengan dalil-dalil yang cukup banyak, dengan kitab, bukan dalil yang banyak, kitab-kitab yang banyak ditulis oleh Imam As-Suyuti. Ya, sedang jemaah rahmati Allah, maka ahlu fatrah, ya, ahlu fatrah tidak akan diazab insya Allah. Tapi kalau orangnya sudah ada dakwah melintas, makanya ahlul kitab itu disebut yukadzibuna bi ayatillah. Yukadzibuna, mendustakan dengan sengaja. Mereka itu, kan antum lihat pakar-pakar agama lain itu belajar Quran. Ya, pakar-pakar agama lain itu untuk mengambil gelar kepakaran agamanya di negara dia, mereka mempelajari Quran. Tidak jarang mereka tidak hafal Quran. Tetapi sedang jemaah dirahmati Allah, mereka semua, ya, tahu Quran itu bagus, apa benar, tapi mereka mendustai, sengaja berbohong, itu maksudnya. Sudah jemaah rahmati Allah, itu tentang wajib ma'rifatullah.
ya. Wajib ma'rifatullah, yaitu ada perbedaan-perbedaan antara malaikat, manusia, jin, dan perkara ahli fatrah, dan perkara kedua, kasus kedua orang tua Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Cukup hadis tadi yang menyimpulkan saya ini berpindah dari tulang sulbi ke tulang sulbi yang suci ke rahim-rahim yang bersih. Ya, nah itu, maka dari situ sebagian ulama menyimpulkan garis keturunan Nabi itu semuanya selamat insya Allah, Muslim. Begitu sudah dimana rahmat Allah. Wallahu a'lam. Kita masuk kepada tema kedua. Iman itu menurut Ahlussunnah wal Jamaah yazid wa yanqus, bertambah dan berkurang. Bismillahirrahmanirrahim. Rahmatullah. Lama ikhtalafa ulama fil iman. Ketika ulama berbeda pendapat dalam perkara iman, hal yazidu wa yanqus aw la yazidu wa la yanqus, apakah iman bertambah dan berkurang atau tidak bertambah tidak berkurang. Nah, ini. Maka hal ini ditampilkan oleh Imam Laqani Nazim, faqal rajaha ay rajahat, artinya rajahat jumhurul asy'ariyah, jumhur asy'ariyah memilih pendapat, mentarjih pendapat bi ziyadatil iman bisababi ziyadati ta'atil insan, bertambah kekuatan iman dengan karena bertambahnya ketaatan manusia. Wa naqsuhu bisababi naqsiha, maka dia akan berkurang iman tadi karena berkurangnya ketaatan. Jadi iman itu bertambah dan berkurang, iman bertambah dengan ketaatan, iman berkurang dengan kurangnya ketaatan. Itu mazhab Asy'ari. Qala bil a'immati tsalatsa, imam yang bertiga, Malik wa Syafi'i wa Ahmad, at-ta'ah hiya fi'lul ma'mur bihi wa jitinabul munha anhu. Taat itu adalah melakukan perintah, melakukan yang diperintahkan, menjauhi yang dilarang. Itu yang taat. Wa sya'nu anal iman yazid wa yanqus, wa sya'nu anal iman yazidu bi ziyadatin bi ziyadatiha wa yanqusu bi nuqsiha, wa qad yazidu Allah taala wa yanqusu bi mahdi ikhtiyari min ghairi sababin yaqtadi. Adapun perkara urusan iman bertambah dan berkurang, bertambah dengan bertambahnya ketaatan, berkurang dengan bertambahnya kekurangan ketaatan, maka Allah telah menambah dan menguranginya semata-mata ikhtiaruhum min ghairi sababin yaqtadi, yaitu dengan pilihan dari Allah Subhanahu wa taala. Wa mahalli ziyadah wa naqsu wa mahalli ziyadati wa naqsi, adapun perkara atau ruang bertambah dan berkurang itu fi ghairi imanil anbiya wal malaika, itu berlaku pada selain iman nabi dan malaikat. Berarti kalau iman nabi tidak berlaku bertambah berkurang, iman malaikat tidak berlaku bertambah berkurang. Ini sudah pernah kita terangkan dulu, tapi ini kan langsung dari kitab Asy'ari. Adapun iman anbiya, dia sudah sempurna. Kenapa? Karena dia
maksum, maka dengan maksum itu terhalang dari kurang, nuksan. Sedangkan iman malaikat la yazidu wa la yanqus 'alal mashhur. Menurut pendapat yang masyhur, iman malaikat tidak bertambah dan tidak berkurang. Jadi iman malaikat itu stabil. Iman nabi bertambah terus. Kalau iman malaikat stabil itu bedanya. Kalau nabi imannya bertambah terus karena dia maksum. Iman malaikat tetap tidak bertambah dan tidak berkurang. Fal aqsamu salasa wa zada ba'dhum qisman rabi'an. Ada juga yang menambahkan perkara keempat. Wa huwa ma yanqusu wa la yazid wa huwa imanul fisaq. Tidak bertambah, tidak berkurang, yaitu iman orang fasik. Sidang jemaah rahmati Allah, kesimpulannya saja, keterangan ini masih panjang, ya. Iman malaikat tetap stabil. Iman para nabi selalu bertambah. Iman manusia biasa, iman umat bertambah dan berkurang. Tapi ada pendapat yang mengatakan iman tidak bertambah dan berkurang, iman manusia ini tidak bertambah berkurang. Itu Murji'ah. Iman Murji'ah. Ya, kenapa? Karena Murji'ah ini maksiat tidak bisa membuat iman tercabut. Tetapi ada yang berpendapat menyatukan pendapat ini. Usul iman, asal iman, hakikat iman tidak bertambah berkurang. Tetapi muatan iman bertambah dan berkurang. Jadi ada usul dasarnya iman kok, itu tetap ada. Tidak akan berkurang. Tapi digabungkannya, taat akan menambah frekuensinya, maksiat akan menguranginya, tapi tidak tercabut. Itu ada satu pendapat. Tetapi sedang jemaah rahmat Allah, maka kita tentu saja memakai pendapat yang rajih menurut jumhur, iman bertambah dengan taat, berkurang dengan maksiat. Dan itu bisa antum merasakan ketika antum rajin ibadah, ya, itu terasa api iman menyala-nyala. Tapi ketika antum berbuat banyak maksiat, sinyal iman melemah. Hadis Nabi dalam hadis Arba'in juga ada mengisyaratkan ada orang sampai dia buat dosa itu sudah merasa tidak berdosa. Awalnya merasa berdosa, kedua merasa biasa, ketiga sudah tidak lagi ada merasa dosa. Itu pertanda iman itu bertambah dan berkurang. Yazidul iman bil ibadah wa yanqusul iman bil ma'siyah. Iman bertambah dengan ibadah, iman berkurang dengan maksiat. Nabi juga mengatakan tidaklah seorang itu mukmin ketika dia sedang berzina. Maka sidang jemaah yang dirahmati Allah, iman itu sesuai yang disampaikan jumhur Asy'ariyah, iman bertambah dan berkurang. Maka itu sedang jemaah yang dirahmati Allah, kewajiban kita selalu memperkuat iman. Kewajiban kita selalu memperkuat
iman. Bagaimana cara memperkuatnya? Maka dengan ketakwaan, ketaatan atau ibadah, dan kemudian menjauhi maksiat. Kalau antum pergi ke Mekah, terasa iman antum menyala. Tapi lah pulang di Mekah, sudah itu diundang lo ke tangan di atas. Itu bukti iman bertambah dan berkurang. Di masjid bertambah iman, di luar masjid berkurang. Itu bukti. Maka sidang jemaah yang dirahmati Allah, inilah kajian kita pada kesempatan ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Ayo, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tadi Ustaz mengatakan di tengah mereka ahli Quran dan tahu dengan kajian Quran tapi mendustakan. Sekarang kan lagi viral pendapat beberapa tokoh, terutama dari Nahdlatul Ulama, Ketua PBNU, katanya Yakut mengatakan Yai Sakuf, Quran tidak cocok dengan kondisi terkini, harus direvisi dengan kekinian. Bagaimana pandangan Ustaz? Dengan status statement itu menjatuhkan dia ke dalam sebuah hal yang merusak, satu, merusak dirinya dan merusak umat. Dan kedua, Ketua BPIP mengatakan seolah-olah lebih tinggi Pancasila daripada agama. Yang merusak Pancasila ini adalah agama. Bagaimana pandangan Ustaz dengan statement mereka, dengan keislaman mereka? saya tidak tahu kasus ini. Saya hanya mengatakan siapa yang mengatakan Al-Quran tidak relevan dengan suatu keadaan, maka berdasarkan yang dibahas oleh Syekh Mahmud Saltud dan yang lainnya, ulama-ulama Azhar, ada juga buku yang tentang Al-Quran, maka ini jelas sesat dan bisa jatuh kepada kekafiran. Saya tidak tahu kasus itu, tetapi siapa yang mengatakan Al-Quran tidak lagi sesuai dengan kondisi tertentu dan yang disalahkan Al-Quran, maka ini adalah bentuk kekafiran. Ini juga Syekh Abdul Halim Mahmud, Syekhul Azhar Abdul Halim Mahmud, dalam kitabnya Al-Quran. Jika kalian temui tidak adanya kecocokan pendapat kalian dengan Al-Quran, maka yang sesat itu pendapatmu, bukan Al-Quran. Syekh Abdul Halim Mahmud. Jadi yang rusak apa? Pemikiranmu, bukan Al-Quran. Kalau yang dimaksud adalah tidak cocok penafsirannya, itu masih subhat pendapat itu. Tapi kalau sudah Qurannya, Al-Quran otentik, maka itu merusak rukun imannya tentang Al-Quran. Baca kitab Syekh Abdul Halim Mahmud, Syekhul Azhar, di tahun 70-an. Terus apa yang kedua tadi? Yang merusak Pancasila ini adalah nilai agama, intinya agama yang merusak Pancasila. Jadi seolah-olah kedudukan Pancasila itu. Saya tidak tahu kasus itu. Yang saya tahu PKI mengatakan agama racun candu bagi manusia. Agama itu racun candu. Artinya yang merusak itu dianggapnya agama. Itu pendapat tokoh-tokoh komunis internasional. Saya tidak tahu itu tentang kasus itu. Jadi cuma saya mengingatkan, mewarning jangan sampai terjadi itu.
Tentang berita tadi silakan telah kembali, tetapi yang jelas pendapat-pendapat seperti ini sudah ada sebelumnya. Paham salah boleh dilantik lain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.